Kepulauan Seribu dikelilingi oleh daratan besar, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Memiliki perairan yang terlindung, aman dari badai, dan gelombang laut yang tinggi. Kepulauan Seribu berada di bagian utara Teluk Jakarta. Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau berpenghuni yang terletak di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Pulau ini memiliki potensi sumber daya alam pada bidang perikanan dan wisata. Pada tahun 2001, mata pencaharian penduduk yang mendominasi di Pulau Pramuka ialah nelayan, yang kemudian diikuti oleh mata pencaharian sebagai pedagang. Pariwisata merupakan sektor penting bagi Pulau Pramuka. Banyak orang yang datang ke Pulau Pramuka untuk berwisata. Wisata yang menjadi andalan Pulau Pramuka adalah wisata bahari. Baik itu menikmati pemandangan laut maupun melakukan aktivitas seperti menyelam, snorkeling, maupun memancing. Upaya Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam rangka meningkatkan kegiatan ekowisata atau ekoturism, yang antara lain adalah yang pertama adalah penyiapan SDM, yaitu masyarakat lokal sebagai pelaku wisata. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pemandu wisata, dan ini dilakukan hampir tiap tahun di beberapa pulau atau 3 seksi. Semuanya adalah merupakan target untuk peningkatan kapasitas pemandu wisata. Kemudian juga pembinaan kepada pelaku wisata lain seperti pemilik homestay sebagai penyedia akomodasi, pelaku kemudian usaha catering juga, dan tentunya pembinaan terhadap objek-objek wisata. Kemudian yang kedua adalah promosi. Promosi ini dilakukan melalui website ataupun langsung dalam event-event kegiatan promosi secara nasional. Dan yang ketiga adalah perlindungan potensi. Perlindungan potensi ini dimaksudkan adalah untuk menjamin agar potensi wisata, yaitu sumber daya alam dan ekosistemnya itu selalu terjaga, dan ini tentunya untuk bisa menjamin keberlangsungan dari kegiatan ekowisata tersebut. Ya, dulu kita nelayan pancing sebelum ada murame. Nah, terus timbul nelayan murame yang disebutnya kalau di pulau itu jaring kongsi namanya. Tapi jaring kongsi atau murame ini sudah tidak ada. Tapi nelayan pancing masih ada. Nah, sekarang berhubung pulau ini dijadikan wisata, akhirnya banyak tour guide wisata. Itu alasannya kenapa murame tidak diperbolehkan, karena merusak karang, ya, membuang jangkar semaunya, merusak karang. Alasannya itu aja. Jadi mereka lari ke nelayan wisata gitu. Jadi lari ke nelayan wisata karena wisata juga untuk bisa menjamin untuk menghidupi keluarganya. Itu aja sebetulnya sih.
Kepulauan Seribu itu merupakan tempat pembuangan akhir yang menerima beban dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Nah, hal ini sungai-sungai tersebut otomatis membawa limbah kan. Limbah ini bisa berasal dari entah itu industri, rumah tangga, limbah organik, deterjen, logam berat, dan sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan pencemaran di Kepulauan Seribu itu sendiri. Sehingga pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu otomatis tercemar. Yang menjadi imbasnya salah satunya adalah Pulau Pramuka. Nah, pencemaran ini menyebabkan kerusakan di beberapa ekosistem di Pulau Pramuka. Salah satunya adalah kerusakan pada terumbu karang. Kalau dilihat dari strukturnya sendiri, terumbu karang ini merupakan rumah bagi ikan-ikan dan memberikan sebagai penunjang yang sangat penting bagi ekosistem perairan di pulau kecil seperti Pulau Pramuka. Nah, karena terumbu karang di sana rusak, pada akhirnya banyak pemerhati lingkungan seperti dari pemerintah, mungkin KKP, kemudian LSM atau NGO yang datang ke Pulau Pramuka untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan pada karang yang telah rusak di sana melalui transplantasi karang. Seperti itu. Nah, ini memberikan inspirasi kepada BIMI-TK sehingga pada tahun 2015 kemarin, tepatnya di bulan Desember, BIMI-TK melakukan kegiatan serupa transplantasi terumbu karang di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Tujuannya ya itu tadi, untuk perbaikan karang yang telah rusak. Nah, kami berharap dari TK bahwa tahun depan kita dapat menyelenggarakan program yang sama, yaitu transplantasi terumbu karang di Pulau Pramuka. Tujuannya adalah agar karang di Pulau Pramuka kembali lagi seperti dahulu sebelum ada pencemaran. Seperti itu. Harapan Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam menyikapi perkembangan kegiatan ekowisata atau ekoturism ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa selayaknya setiap pengunjung harus mentaati atau mengikuti peraturan yang ada, antara lain yaitu dengan memenuhi kewajiban PNBP, yaitu menerima negara bukan pajak, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah, yaitu penelitian, magang dan sebagainya, itu juga harus dilengkapi dengan vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah bahwa keamanan di laut selama kegiatan itu harus yang utama, karena ada beberapa kejadian tahun 2015 ini ada 2 atau 3 kejadian sampai meninggal. Ini juga karena adanya kekurang taatan kepada keamanan. Jadi ada yang berenang atau tidak memakai pelampung ataupun tidak ada pemanduan sama sekali dalam kegiatan wisata tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wisata bertanggung jawab. Artinya di samping menikmati keindahan alam, keindahan sumber daya alam dan ekosistemnya, ini juga kami mengharapkan pengunjung ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan ataupun kelestarian sumber daya yang ada. Sebagai contoh, umpama kalau berenang jangan menginjak karang, ataupun jangan juga begitu melihat biota langsung diambil. Kami tidak mengharapkan itu terjadi dan kami cuma silakan diambil, tapi hanya fotonya. Jadi bukan fisik yang diambil, tapi hanya foto dari keindahan alam tersebut. Kemudian yang keempat adalah harapan kami ini berhubungan dengan multi pihak, yaitu dengan ada akses. Jadi lebih banyak ataupun mempermudah akses menuju pulau-pulau. Dan ini yang sekarang masih ada keterbatasan, apakah itu akses dari kapal kayu yang mungkin belum representatif, yaitu untuk kegiatan wisata, ataupun akses dari pulau-pulau tertentu. Antar pulau masih terbatas pada jam-jam tertentu. Kemudian yang kelima adalah harapan kami adalah adanya sinergitas antara kami TN dengan program pemerintah daerah. Sebagai contoh adalah bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa
Di Kelurahan Panggang ini merupakan konsentrasi dari nelayan gurami. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa nelayan gurami ini, nelayan jaring gurami sudah dilarang berdasarkan undang-undang perikanan, dan ini tentunya perlu kita menyiapkan atau memberikan alternatif mata pencarian kepada nelayan tersebut. Nah, kami tentunya sangat apresiasi dengan adanya nelayan-nelayan yang sadar untuk meninggalkan kebiasaan mereka, yaitu untuk meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan gurami dan beralih ke wisata. Nah, tentunya kami hanya terbatas pada segmen-segmen tertentu. Kami bisa memberikan meningkatkan kapasitas nelayan gurami ini, dan tentunya untuk mata pencarian alternatif selain juga untuk pemandu wisata ini tentunya perlu ada kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membantu dalam penyertaan modal kegiatan wisata. Itu mungkin itu harapan-harapan dari kami.